Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, satu, menetapkan, satu, memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDI pecat Jokowi. PDIP secara resmi mengeluarkan surat untuk pemecatan Jokowi. Tak hanya Jokowi, namun anaknya juga si Gibran dan Bobi Nasution alias mantunya Pak Jokowi juga dipecat. Mulai hari ini Mega menyatakan bahwa dia siap untuk berseteru dengan Jokowi, kan itu poinnya. Nah, masalahnya adalah apa langkah yang bisa menimbulkan semacam perhitungan bahwa pilihan Mega itu adalah betul pilihan yang jujur, pilihan yang memungkinkan PDIP memulihkan kembali martabatnya. Jadi poin pertama adalah pemulihan martabat PDIP karena terus-menerus dibayang-bayangi oleh defect, oleh cacat yang dibuat oleh kadernya, yaitu mantan Presiden Joko Widodo. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi politik tanah air. Untuk video-video kali ini datangnya dari Partai PDI Perjuangan, lagi-lagi Partai PDI Perjuangan. Dan informasi terbaru atau terupdate yang cukup viral dan menyita perhatian publik adalah ketika PDIP akhirnya secara gentleman memutuskan secara resmi memecat Jokowi bersama Gibran dan juga Bobi Nasution serta beberapa kader Partai PDI Perjuangan lainnya yang dianggap telah keluar dari perjuangan partai itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum resmi diumumkan, terlebih dahulu Sekjen Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto terlebih dahulu mengumumkan bahwa Jokowi bersama keluarganya dipecat atau tidak lagi bersama Partai PDI Perjuangan karena ada beberapa nilai perjuangan yang tidak dijalankan oleh beliau bersama keluarga. Dan hasil akhirnya keputusan resmi itu pun keluar. Dan dalam video ini kita akan mendengarkan bagaimana komentar Rocky Gerung terkait dengan PDIP yang telah memecat Jokowi bersama keluarganya. Apakah sebagai pertanda bahwa Megawati sudah siap untuk berperang atau bertarung melawan Jokowi? Tentu pihak PDI Perjuangan juga telah memikirkan secara matang untuk memberhentikan beberapa kadernya yang telah mengharumkan nama kader dan juga telah dianggap mengkhianati partai tersebut ya. Karena sesungguhnya bahwa yang terjadi adalah klaim yang disebut atau diungkapkan oleh PDI Perjuangan bahwa Jokowi dan juga keluarganya telah mengkhianati partai. Ya, karena seperti apa disampaikan oleh Ketua Umum Partai PDI Perjuangan bahwa Jokowi tanpa PDI Perjuangan tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu mungkin ini juga kesempatan pembuktian diri dari seorang mantan Presiden Joko Widodo bahwa apakah PDI Perjuangan tanpa Jokowi juga bisa eksis. Dan ternyata saat ini kita sudah mulai lihat kira-kira siapa yang lebih hebat, apakah Megawati atau Joko Widodo untuk sebuah status ya elektabilitas atau juga eksistensi dari Partai PDI Perjuangan itu sendiri. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita langsung saja ke videonya. Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka,
dan saudara Bobi Nasution serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK saya baca sebagai berikut. 1. Surat keputusan nomor 1649 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 angka Romawi garis miring 2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, 1. Menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDI pecat Jokowi. PDIP secara resmi mengeluarkan surat untuk pemecatan Jokowi. Tak hanya Jokowi, namun anaknya juga si Gibran dan Bobi Nasution alias mantunya Pak Jokowi juga dipecat. Hal ini apakah akan mempengaruhi elektabilitas PDIP ke depan? Kita lihat saja nanti pengaruh Jokowi efek terhadap PDIP sejauh apa. Kita tunggu tanggal mainnya. Jokowi dipecat dari PDIP. Ya gengs, PDIP resmi mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, Wapres sekarang Gibran Raka Buming Raka dan juga Gubernur terpilih Sumatera Utara Bobi Nasution serta 27 orang anggota PDIP lainnya. Dengan pemecatan itu, maka PDIP juga melarang Jokowi dan kawan-kawan melakukan kegiatan atau menduduki jabatan apapun atas nama PDIP. Dan PDIP pun menegaskan tidak memiliki hubungan apapun dengan Jokowi sekarang. Nah, alasan pemecatan itu, kata PDIP, adalah mencederai kepercayaan rakyat kepada PDIP, melakukan kegiatan yang merugikan partai, dan dianggap melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi. Karena itu, Jokowi dianggap telah melanggar kode etik dan disiplin anggota partai. Sebenarnya sih ya, saya pertanyaannya sih simpel aja sih. Lah, kok baru sekarang? Hayo, kenapa sih lama bener? Bukannya dari beberapa tahun lalu udah ada perang dingin tuh. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Pokoknya gitu deh. Terus apa coba? Kok baru sekarang? Ada yang tahu nggak sih? Coba deh komen di sini. Saya Tribudi Utama, speak up. Apa yang perlu disuarakan? Mulai hari ini Mega menyatakan bahwa dia siap untuk berseteru dengan Jokowi, kan itu poinnya. Nah, masalahnya adalah apa langkah yang bisa menimbulkan semacam perhitungan bahwa pilihan Mega itu adalah betul pilihan yang jujur, pilihan yang memungkinkan PDIP memulihkan kembali martabatnya. Jadi poin pertama adalah pemulihan martabat PDIP karena terus-menerus dibayang-bayangi oleh defect, oleh cacat yang dibuat oleh kadernya, yaitu mantan Presiden Joko Widodo. Nah, dalam konteks itu saya kira Ibu Mega memikirkan dengan baik bahwa dengan kalkulasi benefit cost politik apapun, PDIP harus mengambil langkah maksimalin atau langkah nekat, yaitu memecat 3 orang itu. Dan 3 orang itu artinya itu satu keluarga sebetulnya, dan sinyal itu adalah sinyal yang sangat politis tentu, dengan sendirinya kami langkah politik tapi juga ideologis, menguatkan kembali prinsip PDIP bahwa partai ini harus diatur secara etis. Jadi yang melanggar etis itu adalah langgaran tertinggi, itu melanggar perjanjian, melanggar konstitusi, pada akhirnya dianggap sebagai melanggar etis di dalam PDIP itu kejujuran. Dan Pak Jokowi memang dirumuskan sebagai orang yang tidak jujur, berbohong, manipulatif, atau bahkan berkhianat terhadap prinsip-prinsip kepartaian itu. Itu dasar kenapa
publik akhirnya harus menilai bahwa Megawati kembali pada sikap dia yang betul-betul tegak lurus dengan prinsip-prinsip perjuangan dia dalam masa yang sangat panjang itu. Secara personal yang kasat mata dan bolak-balik juga dinyatakan oleh Hasto maupun Ibu Megawati, ini kelihatannya yang bakal jadi sasaran pertama itu dipastikan adalah Hasto. Apalagi posisi Hasto ini kan sebagai sekjen tentu sangat vital ya, kalau kemudian Hasto itu yang dilumpuhkan kan ini bisa dampaknya terhadap partai juga besar gitu. Ini pertama kalau soal Hasto ada kaitannya dengan DPU Harun Masiku, dan belakangan juga muncul isu keterlibatan Hasto dengan seorang perempuan yang disebut sebagai istri sahabatnya. Dan selain Hasto, saya pikir tokoh-tokoh PDI lain juga harus bersiap-siap ini kan. Baru waktu yang lalu sudah ada yang rumahnya digeledah oleh KPK berkaitan dengan bansos. Memang bumbu-bumbu sensasi mulai dilepaskan oleh lawan politik Ibu Mega soal skandal-skandal yang terutama menyangkut isu perempuan itu. Jadi sekali lagi kita mulai lihat bagaimana sensasi itu diajukan lebih awal sebetulnya untuk demoralisasi. Jadi seolah-olah publik akan diberi semacam kata pengantar bahwa ini orang-orang PDIP ini begini kelakuannya tuh. Karena itu kalau mereka dikriminalkan memang udah nasibnya. Ini dua hal yang harus dipisahkan itu, bahwa ukuran mengkriminalkan orang itu dasarnya adalah bukti fakta, bukan sekedar merusak nama seseorang itu apapun akibatnya. Tetapi sekali lagi kondisi ini menjadi semacam pengetahuan kita bahwa lawan-lawan politik mulai digerogoti dari segi-segi yang sifatnya personal sebetulnya, dan pengkondisian itu yang memungkinkan kita melihat bahwa pola kerja mereka yang hendak menyingkirkan PDIP selalu sama itu, dan juga berlaku di partai yang lain itu. PKS juga pernah kena kasus begituan lalu diukurkan pada soal keterlibatan dengan perempuan. Jadi seolah-olah ada masalah yang disebut femme fatale itu, atau roots of all evil itu adalah perempuan. Ini juga satu upaya untuk memanipulasi peristiwa, dan kerancuan-kerancuan itu harusnya kita pahami sebagai sinyal bahwa perseteruan antara Megawati dan kekuasaan itu, terutama kekuasaan Presiden Jokowi yang memang hari-hari ini masih berupaya untuk sebetulnya merusak PDIP, itu masih akan dilanjutkan. Jadi itu yang kita pandang sebagai kegagalan era Presiden Jokowi menanamkan nilai-nilai atau etos tentang keadilan, etos tentang kejujuran tuh, dan semuanya kita harus anggap lebih awal sebagai upaya untuk kriminalisasi, karena hanya dalam 1-2 bulan ini isu Harun Masiku diangkat habis-habisan tuh, tentu untuk melemahkan posisi PDIP di dalam meja catur politik hari-hari ini. Tetapi saya kira sang ratu itu punya kemampuan untuk maneuvering tuh, dan yang menjaga dia itu tentu pertama-tama adalah wong cilik yang tahu bahwa Mega itu tidak boleh diganggu tuh. Karena ada semacam kepastian bahwa Mega jadi semacam simbol perlawanan rakyat kecil. Apapun alasannya, apapun kontroversinya, tetap Mega dikenal sebagai pemberani yang sudah ia perlihatkan sejak Orde Baru. Saya kira itu variabel determinan yang memungkinkan Mega mengambil langkah radikal hari ini, itu memecat Jokowi dan 2 putranya. Ibu Mega beberapa hari lalu kan menyatakan adanya akan mengawut-awut Kongres PDIP, dan bahkan menantang silakan kalau berani mengawut-awut partainya gitu. Ya, yang kita tahu lah pasti yang dimaksud siapa. Ini pasti ya Pak Jokowi dan keluarganya. Jadi artinya Ibu Megawati itu sekarang sudah bersiap menghadapi risiko terburuk ya, karena konfrontasinya dengan Jokowi. Saya kira semua orang yang pernah belajar tentang skandal dalam politik dan political decaying di dalam institusi partai itu tahu bahwa selalu ada 2 gerakan untuk kriminalisasi itu dimulai dengan tadi memojokkan secara moral, lalu ada gerakan yang paralel yaitu gerakan dari dalam untuk membusukkan dari dalam kan. Jadi pembusukan ini juga mulai kita bisa prediksi bahwa akan ada orang-orang dalam PDIP yang mulai berupaya cari peluang untuk menggantikan posisi-posisi dari tokoh-tokoh yang sedang diincar oleh KPK atau oleh kejaksaan atau oleh polisi.
Kan semua itu juga memperlihatkan bahwa para munafik pun sebetulnya juga menunggu saat PDIP melemah, dan dari dalam mereka berupaya untuk mengambil alih posisi Ibu Mega. Itu yang saya kira menerangkan mengapa Ibu Mega dari awal mengatakan bahwa dia akan diaut-aut, dan Mega tahu bahwa yang akan mengaut-aut dia adalah Jokowi. Dan mereka tahu bahwa proyek mengaut-aut itu bukan sekedar dari luar, tapi juga dari dalam tuh. Nah itu Mega menegaskan bahwa dia secara aklamasi percaya akan terpilih lagi di Kongres tahun depan. Nah persiapan Kongres itu juga menunjukkan betapa Mega itu tahu rencana politik yang berbahaya atau yang penuh dengan jebakan itu sedang dipasang oleh Jokowi pasti, dari dalam maupun dari luar. Kan itu sinyal awal yang kita bisa baca. Sekaligus kita bisa bertanya misalnya, apa kira-kira reaksi dari mereka yang pertama yang pernah ada di PDIP lalu pindah ke gerbong kekuasaan. Kan banyak tokoh-tokoh PDIP, Marwarar, Budiman atau yang lain lagi yang keluar dari PDIP. Tetapi dalam peristiwa ini, apakah sejarah mereka di PDIP akan diuji juga? Apakah sikap mereka terhadap Mega juga sama dengan sikap Jokowi, yaitu hendak memberantakan partai itu juga sikap yang harus diperlihatkan dari awal. Mungkin harus ada menunggu wawancara antara jurnalis atau netizen dengan tokoh-tokoh itu, Budiman atau Warwara segala macam itu. Apa pandangan mereka kalau Ibu Mega itu dipojokkan oleh Jokowi? Dan kita lihat pempojokan itu akan berlangsung karena Presiden Jokowi bagaimanapun dia masih ada dalam lingkaran kekuasaan oleh anaknya. Itu artinya sphere of influence dia itu terhadap kepolisian, kejaksaan atau KPK masih berlangsung. Jadi kita tetap lihat faktor ini sebagai penjelas bagaimana upaya untuk membusukkan demokrasi dengan cara mengaut-autkan PDIP supaya melemah. Jadi sekarang ini Megawati bersama PDIP dan Jokowi itu sudah langsung berhadapan-hadapan ya, dan mungkin mereka nanti tidak ada lagi perasaan sungkan atau apapun gitu, ewo gitu, karena Jokowi sudah bukan lagi kader PDIP. Bagaimana ini sejarah akan mencatat kedua tokoh ini nantinya, Bung Rocky? Saya tetap melihat bahwa PDIP atau Ibu Mega punya ethical standpoint atau moral standing yang lebih kuat dari Jokowi, karena Jokowi itu melanggar konstitusi, yaitu sebetulnya memalsukan ide tentang demokrasi itu dengan mendorong supaya ada pekerjaan manipulatif di Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan putranya. Jadi itu satu pelanggaran tertinggi itu secara etis maupun secara konstitusi. Sementara tokoh-tokoh PDIP yang jelas kriminalisasi mereka itu dalam upaya untuk balancing bahwa Jokowi punya pelanggaran luar biasa, karena itu dia mesti berupaya untuk menjebak atau menjebloskan tokoh-tokoh PDIP di dalam moral yang sama. Dan padahal sebetulnya itu jauh sekali agenda atau cara moralnya itu. Jokowi akan dicatat bersejarah oleh para peneliti sebagai perusak demokrasi. Jokowi akan dicatat dalam sejarah sebagai orang yang membegal partai-partai itu. Golkar dibegal, P3 dibegal, Demokrat juga dibegal tuh, apalagi PDIP. Jadi kelihatannya kita mesti belajar dari endapan politik selama 10 tahun ini bahwa Jokowi tidak menghasilkan demokrasi, dan kegagalan itu yang menyebabkan Jokowi akan dicatat sebagai bapak atau kepala negara yang justru menurunkan keunggulan moral dan demokrasi. Saya kira itu yang harus kita ucapkan hari-hari ini. Ya. Salam akal sehat. Salam akal sehat. Akhirnya satu keluarga ini dipecat dari partai PDIP, yaitu Pak Jokowi dan juga Mas Gibran dan juga menantunya Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi yang dianggap oleh Puan Maharani adalah kader terbaiknya PDIP, bahkan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Dan ternyata karena pandangan politik yang berbeda Jokowi dan PDIP, akhirnya mereka berpisah. Lalu kemana Jokowi pergi dan juga menantunya dan juga Gibran? Mereka gabung ke partai mana? Jangan khawatir, Pak Jokowi itu politiknya itu pintar banget. Dia itu mainnya itu udah jauh.
Pak Jokowi itu bisa gabung ke Golkar, bisa gabung ke PSI, dia itu bisa saja gitu. Anaknya kan juga ketua umum partai, anaknya juga adalah wakil presiden Indonesia. Pak Prabowo jadi presiden karena siapa? Karena didukung oleh Jokowi. Jadi nggak usah khawatir lah, Pak Jokowi itu politiknya itu tetap aman gitu loh. Dia itu tidak seperti orang sebelah yang udah dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Apalagi Pak Jokowi ini 82% masyarakat Indonesia itu puas atas kerjanya dia selama 10 tahun menjadi presiden. PDIP resmi memecat Joko Widodo. Tepatnya bukan hanya Jokowi, melainkan Jokowi dan keluarganya. Ada Gibran, ada Bobi Nasution. Yang jadi pertanyaan besar, apakah selama ini Jokowi membutuhkan PDIP atau PDIP yang butuh Jokowi? Kalau misalkan Jokowi membutuhkan PDIP, tanpa PDIP pun suara Jokowi masih cukup besar. Begitupun dengan Gibran dan Bobi Nasution. Tanpa PDIP, Gibran bisa jadi wakil presiden dan Bobi Nasution terpilih jadi gubernur. Jadi sebenarnya PDIP telat sih memecat Jokowi dan keluarganya. Harusnya dari kemarin-kemarin saat Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution masih mempunyai kekuasaan. Saat berkuasa di bawah bendera partai PDI Perjuangan. Kalau sekarang ya bisa dinilai sendirilah siapa yang lebih besar, Jokowi dinasti atau PDI Perjuangan. Surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo. Dan akhirnya berita yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia sudah diresmikan oleh partai PDIP, di mana partai PDIP memecat kader mereka sendiri, yaitu Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Mas Bobi Nasution. Ini adalah berita yang sangat menggembirakan bagi rakyat Indonesia. Karena apa? Keluarga Pak Jokowi terbebas dari partai yang selama ini membelenggu mereka. Inilah awal dari kehancuran partai PDIP. Inilah awal dari nyungsepnya partai PDIP, karena mereka sudah membuang orang baik kayak Pak Jokowi dan Mas Gibran dan Mas Bobi Nasution. Dan kita pastikan partai PDIP bakalan tidak ada lagi di tahun-tahun yang akan datang. Dan saya pastikan juga bakalan banyak orang yang akan meninggalkan partai PDIP, karena partai PDIP tidak pernah berpihak sama rakyat kecil dan juga kepentingan masyarakat banyak. Saya pastikan partai PDIP akan menyesal. DPP partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution serta 27 anggota. Saya terus terang dibikin gagal fokus dengan gambar banteng yang di belakang itu. Ketika pengumuman itu dilakukan, di belakang di situ ada gambar banteng yang nampaknya tidak sedang baik-baik saja. Gambar banteng di situ kayaknya dihujani oleh anak panah, disertai dengan warna bibir banteng yang itu kemerah-merahan. Entah apa itu maksudnya, tetapi yang jelas warna merah itu tidak cocok jika warna merah itu ditaruh di bibir banteng. Kalau warna merah itu ditaruh di mata banteng, mungkin itu merupakan bentuk simbol kemarahan banteng. Tetapi kalau merah itu justru ditaruh di bibir banteng, maka bagi saya itu ada makna yang mungkin akan dipahami atau ditangkap sebagai makna yang negatif. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kenapa gambar banteng nampak terlihat tidak baik-baik saja ketika dilakukan pengumuman pemecatan Pak Jokowi beserta keluarganya. Sekarang begini, Gibran diusung oleh PDIP, Gibran menang menjadi wali kota. Sekarang Gibran tidak diusung oleh PDIP, Gibran tetap menang menjadi wapres. Artinya untuk menang, keluarga Pak Jokowi khususnya Gibran tidak membutuhkan banteng.
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah PDIP tidak membutuhkan Pak Jokowi untuk menang? Atau kalau dibalik, apakah Pak Jokowi butuh banteng untuk bisa menang? Nampaknya sejarah justru berkata bahwa PDIP lah yang membutuhkan Pak Jokowi untuk bisa menang di Pilpres. Sekian panjang akhirnya PDIP mengambil keputusan secara resmi memecat Joko Widodo sebagai kader partainya bersama anak, mantu, dan juga beberapa orang yang dianggap tidak loyal terhadap partai. Ya, kurang lebih kalau melihat pidato Pak Prabowo gitu ya, di acaranya Golkar pada saat itu yang menyentil soal loyalitas, ya memang bisa dikatakan dalam garis berpartai itu, ya Joko Widodo bersama dengan keluarganya bisa dikatakan memang tidak loyal terhadap partai. Dan sebenarnya, ya kalau memang mau bermartabat itu, mau menjadi fair-fairan itu, ya sejak awal harusnya Presiden Joko Widodo, kala itu masih presiden tentu saja, ya mengundurkan diri saja dari partainya. Dan secara gentle kemudian, ya bisa keluar dari partainya. Tetapi tentu saja, karena ada momentum politik, jadi dua-duanya ini, baik Joko Widodo maupun PDIP, sebenarnya ini tarik ulur mencari momentum untuk kemudian ya mengambil keuntungan politik. Tidak mengundurkan diri bagi Joko Widodo adalah keuntungan politik untuk mengasosiasikan dirinya di kalangan bawah yang belum begitu paham soal dinamika politik. Sehingga ia seolah-olah adalah bagian juga dari PDI Perjuangan yang punya masa di bawah gitu ya. Sementara begitu juga dengan PDIP, berharap tetap kemudian tidak terlihat begitu buruk di depan orang-orang ya pendukung partainya yang memang punya garis dukungan juga terhadap Joko Widodo. Tapi teman-teman, pada dasarnya memang ini adalah sebuah keputusan politik yang kalau misalnya secara awam itu kita akan menganggap ini terlambat. Tetapi ya inilah momen politik yang memang sudah dipersiapkan dengan baik. Artinya keputusan politik itu selalu ada kemudian momen-momentumnya yang mesti diambil. Nah, memang seperti itulah cara berpartai kita begitu ya. Di Indonesia itu ya berpartai itu kadang-kadang kita menganggap partai itu kan hanya kendaraan, kalau sudah sampai tujuan sudah ditinggalkan begitu. Nah, dalam demokrasi sebenarnya ya kalau kita mau demokrasinya bermutu ya tidak begitu. Kita berpartai itu artinya membangun komitmen terhadap partai. Partai pun juga membangun komitmen terhadap nilai-nilai perjuangan kerakyatannya. Jadi kalau ya yang satu memanfaatkan partai untuk kemudian kepentingan pribadi dan keluarga, lalu yang satu juga kemudian memanfaatkan ya kepentingan popularitas untuk mendongkrak partai, ya sebenarnya juga ini sama-sama buruk. Nah, kita belajar dari Korea Selatan di mana kemudian baru-baru ini menarik Presiden Yoon itu memberlakukan ya, presidennya Korea Selatan itu memberlakukan darurat militer di negaranya yang itu menurut kriteria darurat militer itu dianggap tidak sesuai dengan konstitusi mereka. Maka ya bahkan partai pendukungnya itu pun protes terhadap kebijakan dari si Presiden Yoon ini. Meskipun awal-awalnya ketika oposisi berusaha memakzulkan, partai pendukungnya berusaha menjaga si presiden ini, ya akhirnya setelah ditetapkan sebagai tersangka atas tindakan yang dianggap melawan kepentingan negara itu ya, maka partai pendukungnya juga ikut melengsarkan dia. Dan sebagai konsekuensinya, ketua partai penguasa, partai yang mendukung Presiden Yoon ini juga mengundurkan diri. Bentuk sebuah kedewasaan berpolitik, bentuk kedewasaan berpartai, di mana orang itu kalau melakukan sebuah tindakan yang melawan kemudian etika dan juga konstitusi negara, dia mengundurkan diri. Kalau di Indonesia rasanya masih jauh, padahal kita ya hanya selisih 2 hari kemerdekaannya dari Korea Selatan. Korea Selatan hanya 2 hari lebih awal merdeka dari kita, yaitu 15 Agustus 1945. Dan mereka tentu saja ya tidak lebih punya kekayaan daripada Indonesia yang sumber daya alamnya luar biasa. Tapi bayangkan, kita jauh tertinggal dari Korea Selatan. Mungkin juga karena kebiasaan berpartai kita juga masih tertinggal jauh. Mari memperbaiki demokrasi dengan meningkatkan literasi dan kekritisan kita terhadap situasi politik. Salam. Lucu deh ngeliat Jokowi dan keluarga tiba-tiba dipecat sama PDIP. Selanjutnya, kemana dong Jokowi akan berlabuh? Menarik banget ya, karena kita tahu sosok Jokowi itu tidak selalu melekat dengan partai. Malah sosok beliau itu kan lebih besar dari partai ya. Contohnya,
Surya Paloh pernah bilang Jokowi adalah pemilik Nasdem, atau Sandi Uno bilang Jokowi pemilik P3, Zulkifli Hasan Jokowi itu bapaknya PAN. Pokoknya hampir semua partai politik itu bilang kalau Jokowi itu kepalanya. Jadi selanjutnya apa sih langkah catur sang Grandmaster ini? Is it necessary for him to join a party? Mungkin iya, karena memang kekuatan politik itu kan harus dilegalisasikan gitu ya. Jadi satu-satunya so far until now, walaupun ada jalur independen, tapi satu-satunya kekuatan politik terbesar ya kan partai politik. Udah sempat makan-makan sama Prabowo atau sama kode-kodean sama Gerindra, terus sempat juga pakai jas kuning Golkar. Jadi sebenarnya Jokowi akan kemana ya? Kalau ke Gerindra menurut saya agak aneh ya, karena seperti ada dua poros gitu. Ini beresiko juga untuk Gerindra karena akan memecah partai nggak sih? Karena sebelumnya itu kan Prabowo itu sosok sentral yang semua itu berpusat pada beliau. Saya kan dengan masuknya Jokowi, apakah berpotensi membuat faksi? Kalau ke Golkar sendiri juga kita udah tahu Golkar itu kan banyak drama ya, sering ada munas-munas tandingan lah. Ingat kan dulu kayak ada ketua umum A dan ketua umum versi munas A dan versi B gitu. Terus sekarang juga faksinya banyak, ada kubunya JK, Bakri dan lain-lain. Jadi ditambah juga dengan kubunya Jokowi dan Bahlil. Jadi gimana ya untuk masuk Golkar? Atau apakah Projo ini akan dipartaikan? Bisa jadi sih, tapi sebetulnya dengan dia tidak dipartaikan, ada advantage tertentu yang bisa didapat oleh Jokowi gitu. Seperti sebuah organisasi besar yang tidak terikat dengan aturan. Kalau saya jadi Jokowi, kemungkinan sih kayaknya saya akan masuk Golkar, tapi mempertahankan Projo sebagai ormas. Jadi saya punya dua kekuatan, partai politik yang sudah stabil ditambah dengan organisasi besar yang tidak terikat dengan kekuatan dengan peraturan. Dan juga sebetulnya lucu ya, timing pemecatan Jokowi itu dilakukan setelah semua pemilu selesai. Maksudnya kenapa nggak dipecat sebelum pilkada? Atau kenapa nggak dipecat pas pilpres pada saat Hasto Kristianto nangis-nangis gitu? So why now, after everything is over? Menurut saya sih PDIP sendiri juga takut dengan perpecahan ya, karena sepertinya di dalam PDIP sendiri juga banyak pendukung Jokowi. Jadi untuk menghindari perpecahan menjelang pemilihan-pemilihan, mungkin itu alasannya kenapa Jokowi tidak dipecat sebelumnya. So yeah, that's it. What do you think? Jokowi akan kemana setelah ini? Dan apakah Projo akan jadi partai? Share your opinion. Orang sekitar Prabowo ini ada 5 kelompok. 5 kelompok. Ah, ini apa tuh Bang? Kelompok profesional, kelompok politik, kelompok jalur dinasti Jokowi. Itu di dalamnya yang keempat kelompok oligarki, wakil oligarki. Yang kelima adalah kelompok apa ya? Juru maki. Kerjanya hanya memaki-maki siapapun yang mengkritik Jokowi. Penggonggong ya, penggonggong. Nah, itu kelompok ini. Nah, 3 grup ini kelompok penggonggong, kelompok dinasti, kelompok oligarki, ini kendali Jokowi. Besar dong, Pak ya? Besar. Banyak ya? Banyak. Kayak Zulkifli Hasan tuh tiga-tiganya. Dia jalur partai karena ketua partai, tapi dia juga kelompok pemaki, siapapun mengkritik Jokowi dimaki sama dia. Tapi dia juga kelompok 4 malah dinasti, pembela dinasti, dia juga kelompok pembela oligarki. Nah, ini yang musuhnya Prabowo. Jadi sebenarnya Pak Bang bilang sekarang itu menurut saya baru sedang terjadi perebutan kekuasaan yang sebenarnya. Perang-perang tersembunyi. Ya. Ini perebutan kekuasaan yang sebenarnya antara Prabowo dengan Jokowi. Antara yang ingin
bangsa ini maju, bebas korupsi, bersih, bebas oligarki dengan orang Jokowi yang ingin itu berlanjut. Ini sedang terjadi. Bukan kudeta merangkak lagi ya? Bukan. Kudeta yang kelihatan dari sisi wacana ya. Coba lihat, pantaskah? Kan begini, kita lihat Pratiknola. Setelah menjemput bapaknya, nemani sholat, dia langsung memuji-muji wakil presiden terhadap gerakan lapor presiden. Mana ada menteri memuji wakil presiden? Oke. Ya, saya nggak ikuti itu, Bang. Tapi abang mengikuti ya. Oke. Iya kan? Iya. Artinya dia kan memuji-muji. Iya. Tidak pernah pimpinanmu tuh Prabowo. Nggak bisa Anda memuji wakil presiden. Tidak pernah itu. Oke. Nah, pada saat itu apa pentingnya Zulkifli Hasan melapor kerja Prabowo ke Jokowi? Kerja Prabowo ke Jokowi. Iya kan, dia waktu ke Solo kan dia bilang kami sedang melaporkan apa yang sedang dikerjakan Prabowo. Kan itu etika apa seperti itu gitu loh. Dan tidak pernah sebelumnya seorang menteri yang sedang menjabat itu bertemu dengan mantan presiden ya. Iya. Secara terang-terangan. Jadi saya bilang begini, ini memang jadi saya tidak tahu kepentingan Zulkifli Hasan mungkin sudah tahu bahwa ini sedang diincar nih. Gimana saya Pak nih, gitu kan? Kasus-kasus di Kementerian Perdagangan, ya kan? Nah, ini saya lihat ini lama-lama satu demi satu akan bernyanyi karena begini, bernyanyi itu begini sih. Ini kan sarang laba-laba. Semua harus menyelamatkan dirinya dong. Nah, yang paling publik juga kejar adalah ini kan begini. Ini siapa Menteri Komdiji? Mantan Menteri Komdiji. Iya. Menteri Koperasi sekarang. Menteri Koperasi sekarang. Nah, ini kan semua resah. Kalau ini nggak ada satu yang kebuka semua. Ya. Nah, jadi saya membayangkan begini sekarang. Pak Prabowo itu sedang memakan 3 bubur panas di depannya dia. 3 piring. Bubur apa nih Bang? Bubur panas. Satu bubur Manado kah? Satu bubur serangan politik, bubur serangan oligarki, dan bubur serangan hukum. Ini yang dia hadapi. Nah, kalau dia salah memakannya, maka melepuh. Sekarang kita lihat bubur serangan politik, bubur politik. Ini mulai Bahlil mulai, ini mulai, Projo mulai kena. Projo mulai, ini sedang dimakan. Bubur tentang hukum kita mulai sekarang. Nah, saya agak setuju cara masuknya karena dia masuk ke isu yang meresahkan rakyat sehingga membersihkan hukum ini dari situ. Korupsi, judi online, pinjol, itu dia masuk situ. Akhirnya orang-orang yang main di bubur ini akan terangkut keluar. Karena terbuka gitu kan. Nah, disinilah Pak Prabowo menguji loyalitas Kapolri, Jaksa Agung. Apakah kau mau sama saya? Kalau enggak, out. Anak buahnya juga. Nah, ini bubur hukum, bubur politik, bubur oligarki. Nah, bubur oligarki kita lihat, Bung Indra. Orang melihat kemarin siapa yang mendampingi ke Cina. Pengusaha siapa saja? Ada 2, Tommy Winata dan kemudian siapa Barito Pacific Timber siapa? Chandra Astri itu siapa? Ya, yang paling kaya lah. Iyalah. Di Indonesia siapa namanya? Ya. Orang menyatakan dia masih dikelilingi oligarki. Bagi saya yang paham anatomi bisnis, saya bilang ada perubahan. Ada perubahan. Karena yang dibawa itu adalah pelaku industri, bukan perampok aset negara. Ya. Oke. Yang ada di bursa. Yang ada di bursa, di industri. Nah, Bung Indra kita tahu kalau orang yang masuk industri itulah pebisnis petarung. Bukan pengambil tanah rakyat. Bukan pengambil kebun rakyat. Bukan pengambil tambang rakyat. Bukan pengambil aset negara. Itu tidak dibawa. Jadi saya bilang, oligarki sedang dimakan juga bubur panas. Nah, jadi saya melihat tanda-tanda itu oke. Saya bukan anti pebisnis loh. Saya anti perampok rakyat. Nah, yang dibawa kemarin
Chandra Asri itu berdarah-darah loh. Betul. Berbisnisnya. Betul. Dan masih bisa bertahan. Chemical ya. Kimia. Itu punya industri dasar. Kimia dasar. Dan hanya orang yang punya nyali yang masuk ke industri dasar. Oke. Tidak ada kaitannya dengan etnis apa segala. Kita lihat bisnisnya Bakri itu bukan bisnis pengambil rakyat. Dia masuk ke bisnis industri loh. Makanya Andin Bakri ikut terus. Nah, kita Arsad ya ikut. Bukan pengambil rakyat. Ya kan? Nah, bukan saya memuji. Memang saya paham anatominya dia. Nah, orang menyatakan enggak, ini ada perubahan. Bukan pebisnis perampok rakyat yang dibawa, enggak ada. Beda yang dibawa ke IKN. Iya. Nah, ini supaya Pak. Nah, jadi saya masih menaruh harapan. Oke nih, memakan bubur panas. Nah, orang bilang, kenapa? Enggak, saya tuh objektif aja melihat kok. Bandingkan foto ARA dengan oligarki yang dibawa Jokowi ke IKN dengan foto Hasim yang dibawa ke Cina. Ya. Amati. Nanti saya amati ya, itu. Saya amat politik ekonominya, Bang, bukan ekonominya ya. Ya, karena memang Indonesia ini hanya bisa diselamatkan kalau banyak industrialis, bukan perampok aset negara. Nah, itu menurut saya terjadi perubahan. Pak Prabowo memang pintar ya dalam memainkan politik luar negerinya ya. Jadi ketika dia berangkat ke Cina ya, yang cukup membanggakan Xi Jinping itu ya, setelah pelantikan pertama kalinya mengunjungi Cina, dan di situ ditandatanganilah MOU atau Prabowo membawa oleh-oleh 10 miliar US dollar gitu ya. Artinya kalau dirupiahkan 157 triliun ya. Dan kita jangan lupa ya, baru saja ditandatangani ya di November ini juga Chenyo Construction ya, perusahaan konstruksi Cina yang terbesar, sudah menginvestasikan untuk pembangunan ya Bandara Bali Utara ya 50 triliun. Ya, itu di luar dari kerjasama yang dilakukan Prabowo berangkat kemarin gitu ya. Nah, ketika dia berangkat ke Amerika, apa yang dilakukan Pak Prabowo? Pak Prabowo lebih condong ya mengarahkan itu kepada apa? Pembahasan kerjasama pertahanan, kerjasama militer. Nah, mungkin karena masih Joe Biden ya, belum Trump ya. Joe Biden masih sah kan, sementara Trump nunggu pelantikan. Nah, di sini juga disepakati mengenai apa yang telah disepakati sebelumnya, MOU kerjasama di pertahanan ya, khususnya Indonesia pada tahun 2023 waktu zaman Pak Jokowi itu dilanjutkan dan diperkuat. Nah, hubungan bilateral Indo-Pasifik ya, bagaimana latihan militer dan lain-lain. Nah, jadi saya lihat Prabowo ini luar biasa gitu. Dia mengambil momen dengan Cina ya untuk ekonomi. Karena Cina itu kan persyaratannya juga nggak sulit-sulit amat, ya kan, karena dia lebih berpikir bisnis gitu ya. Nah, untuk pertahanan dan keamanan dan militer, ya Prabowo mengambil hatinya Amerika gitu. Nah, ini luar biasa gitu ya. Nggak sampai 100 hari, Bung Rocky, Presiden Prabowo ini akhirnya melakukan rotasi perdana di kalangan TNI. Yang sangat menarik ini bukan hanya jumlahnya yang sangat besar, ada 300 perwira tinggi, tapi posisi dan personil yang dimutasi dan dirotasi. Banyak jenderal yang dikenal sebagai loyalis Jokowi dimutasi dan diparkir di luar struktur TNI. Bahkan ada yang baru menjabat ini dalam hitungan bulan ya, karena memang mereka diangkat oleh Jokowi itu akhir-akhir masa jabatannya. Bahkan ada yang 2 hari sebelum Jokowi lengser dari jabatannya pun itu posisinya juga dimutasi oleh Jokowi. Ya, mutasi itu hal yang biasa, atau rotasi bahkan sebagai upaya untuk di dalam TNI terutama untuk mempersiapkan perwira-perwira kita paham tentang segala macam jenis medan tugas. Dan itu adalah hal yang menghidupkan supaya tentara selalu ada dalam kondisi army readiness, selalu siaga tuh. Dan kita mengerti bahwa kebutuhan untuk menempatkan perwira-perwira ini dalam posisi-posisi yang memungkinkan negeri ini merasa aman, itu yang harusnya utama tuh. Tetapi kalau kita baca
posisi-posisi yang dirotasi dan jumlah rotasi itu menunjukkan ada semacam sebetulnya realignment, repositioning yang konteksnya tentu bukan sekedar demi profesionalisme tapi demi groupings yang baru. Kenapa? Karena latar belakangnya kita tahu selama pemerintahan Pak Jokowi juga dilakukan hal yang sebetulnya menjadi pengetahuan umum bahwa Pak Jokowi lakukan semacam penempatan mereka yang dekat dengan lingkungan beliau itu, dan itu yang banyak dipersoalkan oleh LSM. Jadi kalau sekarang Pak Prabowo melakukan semacam retur atau mengembalikan fungsi-fungsi yang harusnya diduduki oleh orang tepat, itu artinya upaya untuk mengembalikan TNI di dalam misi utamanya, yaitu profesionalismenya sebagai tentara pertahanan Republik, bukan di dalam jabatan-jabatan yang sifatnya politis. Dan itu yang ditunjukkan sebetulnya oleh skala dan kualitas pergantian hari ini. Skalanya adalah 300 perwira, dan kualitasnya tentu didasarkan pada kapasitas dan kelanjutan dari proses untuk mengkonsolidasi tentara supaya jadi tentara profesional. Saya kira itu semacam pertimbangan yang bijak dari Presiden Prabowo supaya tidak lagi ada semacam sensasi, isu atau gossiping tentang TNI yang ditempatkan hanya untuk kepentingan penjagaan kekuasaan. Selain banyak yang melihat ini bersih-bersih mutasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, saya pikirkan sebagai presiden dengan latar belakang Jenderal TNI, tentu Prabowo bisa lebih tepat dalam memahami dan juga kemudian memilih personil tidak hanya berdasarkan kedekatan tapi berdasarkan profesionalisme dan juga merit system. Ini kan yang rusak pada eranya Jokowi itu soal merit system, karena banyak sekali orang-orang yang punya kedekatan yang disebut sebagai geng Solo itu kan kemudian karirnya melejit. Itu bukan hanya di TNI tapi juga di lingkungan Polri. Pasti, karena dalam posisi Presiden Prabowo Subianto yang juga adalah Panglima tertinggi TNI kita, sekaligus sosok yang paham tentang postur TNI, paham tentang kemampuan operasi dari militer kita. Kan sebagai orang yang hidup justru di dalam lingkungan militer, tentu peran Pak Prabowo jauh di atas peran Pak Jokowi di dalam upaya untuk memahami siapa menempati apa, who, di mana posisi yang paling menentukan, apakah ancaman di Cina Selatan misalnya itu harus berbasis pada kekuatan pertahanan darat atau ada kemampuan untuk mendeteksi secara peralatan angkatan laut. Itu juga menentukan siapa yang akan jadi panglima armada di situ misalnya. Demikian juga wilayah-wilayah yang lain yang memerlukan pemahaman lengkap terhadap teritori dan pengetahuan tentang potensi ancaman yang berbasis pada infiltrasi. Kan semua itu dasarnya adalah pengalaman dari Presiden Prabowo sendiri itu. Jadi kemampuan itu yang hendak kita pastikan atau kita lihat sebagai alasan kenapa ada rotasi 300 perwira, dan itu penanda bahwa ada upaya untuk penyegaran supaya kesempatan untuk memahami situasi dan kesempatan untuk belajar tentang analisis keadaan itu bisa dipastikan di era Presiden Prabowo, karena ada ketegangan dunia, ada ketegangan di sekitar wilayah Nusantara. Kan semua itu ada pertimbangan untuk menjadikan Army Readiness ini kesempatan untuk belajar sekaligus mengatur strategi, dimungkinkan menghadapi gejolak global yang mulai terasa di belahan-belahan Timur Tengah, terutama krisis di Ukraina yang masih berlanjut, apalagi kondisi di wilayah sekitar Asia, Danau Asia ini, Pasifik Rim ini, karena ada pertandingan pengaruh antara Cina dan Amerika di Cina Selatan maupun di Asia Pasifik, kan di lautan Pasifik. Jadi sebetulnya nggak ada yang harus dianalisis lebih mendasar lagi selain keperluan untuk mempertahankan kedudukan tentara sebagai penjaga keamanan negeri dari serangan luar. Dan itu artinya perencanaan strategis harus dimulai dengan penempatan posisi-posisi kunci yang dipahami kapasitasnya langsung oleh Presiden.
Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan resmi dipecatnya mantan Presiden Joko Widodo dan juga Gibran serta Bobi Nasution serta 24 kader PDI Perjuangan lainnya. Dan seperti apa komentar dari para tokoh dan juga para netizen tadi, setidaknya sudah bisa memberi inspirasi bagi kita sekalian. Dan bagi sahabatku sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.